yakni ya ayyuhalladzina amanu. Ini ditujukan kepada orang yang beriman, orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan atau bersaksi dengan dua kalimat syahadah tapi kalian tidak melaksanakannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka sungguh besar kebencian Allah atas kalian yang mengatakan tetapi tidak melaksanakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islam yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga dan nikmat-nikmat yang lain. Maka tentunya juga nikmat kita bersyukur pada Allah karena nikmat kesempatan yang Allah berikan pada kita semua pada sore pada malam hari ini, di mana kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicetak Allah bagi satu bala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salawat dan salam malah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajur sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul ya, kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk menyaksikan keseriusan kita gitu ya, untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra putri kita semua, amin. Maka tentunya kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ya. Kita mohonkan pada Allah semoga yang saat ini diuji Allah dengan sakit, kita mohonkan pada Allah untuk diberikan kesembuhan dengan segera, amin ya. Yang saat ini Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, Allah berikan jalan keluar yang terbaik dengan segera. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita masuk pada subbab yang terakhir ya dari bab makna syahadah. Yakni dia dalam makna syahadah nanti itu pada akhirnya ada yang namanya sibrah. Sibrah itu ada pewarnaan gitu ya. Ya, sama dengan non sewu kalau kita punya baju gitu ya. Kemudian kita masukkan kepada wenter ya, diwarnai, maka akan berubah. Warnanya akan seperti apa yang kita inginkan. Ya. Maka syahadah kita, dua kalimat syahadah ini juga akan menjadikan Allah mensibrah kita, memberikan pewarnaan atau mencelup kita pada satu warna sehingga kita akan memiliki satu warna atau karakter yang kita sebut dengan sahsiah Islamiyah. Maka tentunya setelah kita nanti disibukkan Allah, itu yang terjadi yakni bagaimana dalam diri kita akan terjadi sebuah revolusi yang luar biasa. Ya, jadi jangan bisa kita semua bisa bersani ya secara umat Islam, betapa kita lihat misal contohnya Umar bin Khattab misalnya. Jadi saat beliaunya ini semula dari rapat dengan orang kafir Quraisy ya, yang dia keluar dari ruangan itu dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah ya. Kemudian beliau pulang ketemu dengan sang adik ya bersama suaminya yang sudah masuk Islam lebih dulu, kemudian memperdengarkan salah satu ayat Al-Qur'an yaitu surat Toha gitu ya.
kemudian menjadikan hidayah Allah turun. Maka saat itu tersibghah gitu ya Umar. Maka keluar berikutnya dari rumah putri adiknya beliau ini, itu tidak lagi itu membunuh Rasulullah, tapi ingin menjadi masuk Islam. Ya. Kemudian setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah di hadapan Rasulullah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka benar-benar terjadi satu perubahan revolusi yang luar biasa pada diri beliau. Betapa tidak, gitu ya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, beliau mendatangi para pembesar Quraisy ya, di antaranya Abu Jahal, diketuklah pintunya gitu ya. Untuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang muslim. Gitu ya. Dan kita tahu pula pada saat beliau hijrah juga ngeten. Ya. Pada saat beliau hijrah disampaikan, wahai orang kafir Quraisy gitu ya, saya besok mau hijrah. Lewat sini disebutkan jalannya gitu ya. Pada Rasulullah diperintahkan Allah itu dengan sembunyi-sembunyi gitu ya. Ini Umar itu dia melaksanakan hijrah itu dengan cara yang terang-terangan. Bahkan menunjukkan jalan-jalannya gitu. Dan memberikan satu tawaran gitu ya. Jadi barang siapa yang ingin menjadikan istrinya janda, anaknya yatim, besok Umar hijrah lewat sini, hadang gitu ya. Ini subhanallah. Ini contoh ya betapa saat 2 kalimat syahadah ini dimiliki oleh seorang dengan benar, maka Allah akan berikan sibghah, warna, dan pada diri seseorang itu akan terjadi sebuah revolusi yang kita bilang inqilab. Baik, Bapak Ibu Allah, sehingga pada malam hari ini kita akan bicara terkait al-sibghah wal inqilab ya, yakni pewarnaan dan perubahan atau revolusi dalam diri kita. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita sadar betul itu semua diawali dengan 2 kalimat syahadah. Gimana? Jadi lagi-lagi itu semua diawali dengan 2 kalimat syahadah, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita tahu persis di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Allah ingatkan kita ya. Yakni ya ayyuhalladzina amanu. Ini ditunjukkan kepada orang yang beriman, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan atau bersaksi dengan 2 kalimat syahadah tapi kalian tidak melaksanakannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka sungguh besar kebencian Allah atas kalian yang mengatakan tetapi tidak melaksanakan. Ya, salah lagi ini. Ini hal seperti ini menjadi sesuatu yang benar-benar pegang betul buat orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Bapak Ibu yang Allah, 2 kalimat syahadah sudah kita pahami sejak awal kemarin ya. Itu ada 2 kalimat ya. Kalimat yang pertama yang kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Di mana di dalam kalimat ini kalimat utamanya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kemarin telah kita bahas dalam bab al-wala wal bara. Ya, di mana kalimat la ilaha illallah ini ada 4 suku kata la ilaha illallah, illa Allah gitu ya. Yakni la tiada ilaha. Ya, sesuatu yang kita gantungi, sesuatu yang kita sembah, sesuatu segalanya illa kecuali Allah. Maka pada Allah dalam pembahasan kita pada malam hari ini difokuskan gitu ya, bahwa kalimat la ilaha illallah ya, 2 kalimat syahadah ini itu membawa kita pada sebuah keyakinan yang tertanam di lubuk hati seorang muslim, yang itu tidak sekedar keluar dari mulut saja tetapi menuntut bukti bahwa dengan amal perbuatan. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, jadi 2 kalimat syahadah ini merupakan sebuah keyakinan yang tertanam di lubuk hati setiap muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadah itu. Lagi-lagi tidak sekedar dari mulut saja tetapi menuntut bukti dalam amal perbuatan. Ya. Sehingga Bapak Allah, kita tahu persis bahwa 2 kalimat syahadah itu terdapat 2 hal ya. Yang pertama ya 2 bagian. Yang pertama pengakuan bahwa tiada ilah ya selain Allah, atau disebut juga dengan la ma'bud illallah. Tiada yang kita sembah kecuali Allah. Dan kita selain mengucapkan 2 kalimat syahadah itu, kita senantiasa bersumpah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Bahkan di dalam salah satu versi iftitah kita ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, dan seluruh hidupku bahkan kematianku itu lillahi rabbil alamin.
Ini merupakan sebuah implikasi, merupakan sebuah bukti bahwa amal kita itu memiliki seluruh aspek kehidupan kita. Dan lagi-lagi menjadikan la ma'bud illallah. Tiada yang kita sembah kecuali Allah. Maka Bapak Allah, kalau ini kita miliki, ya, kemarin telah kita bahas ya, maka bisa dipastikan ya, seluruh amal yang kita lakukan ini karena kita sudah la ma'bud illallah, maka seluruh amal yang kita lakukan ini pasti kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Jadi ini juga bisa menjadi pemikiran terbaliknya gitu ya. Jadi kalau kita masih melaksanakan sesuatu kemudian belum ikhlas sepenuhnya, maka berarti ada yang belum tuntas di dalam pemahaman kalimat asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah. Ya, di dalam sebuah pelatihan misalnya, itu betapa kadang sering kita diminta untuk melakukan sesuatu berulang-ulang, kemudian pada saatnya nanti disuruh memahami betul apa yang kita ucapkan, kemudian diberikan satu penguatan bahwa itu ada sesuatu yang benar-benar kita pegang gitu ya, kemudian telah menjadi ciri kita, menjadi langkah kita. Misal kalimat la ilaha illallah, ya, saat kita berzikir kalimat la ilaha illallah, misal la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Di satu sisi lisan kita mengucapkan kalimat la ilallah yang kita tahu persis itu adalah inti daripada kalimat syahadat yang pertama. Di saat yang sama kita harus memahami betul apa yang terlontar itu dalam keyakinan kita. Insya Allah kalau itu kita yakini betul dan kita baca berulang-ulang, kemudian menjadi sesuatu yang tertanam secara kuat dalam diri kita, itu akan menjadi lagi-lagi sibghah, ya, yang akan mendasari amalan-amalan kita berikutnya. Gitu ya. Baik Bapak Allah, maka itu semua nanti insyaallah seluruh aktivitas yang kita lakukan akan menjadi bernilai ikhlas. Baik. Kemudian disebutkan pula dalam kitab ini, iman bukan merupakan angan-angan tetapi menuntut perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai iman tersebut. Jadi tidak boleh itu cuma segera dihafal. Kalau udahlah, kalau saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagi muslim selamat misalnya. Tidak hanya itu yang harus dituntut dalam 2 kalimat syahadat itu. Lagi-lagi iman bukan merupakan angan-angan tetapi menuntut perbuatan yang mencerminkan nilai iman tersebut. Sehingga nilai iman adalah nilai kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat yang tegak dan diamalkan secara baik dengan menjadikan satu-satunya ilah hanya Allah SWT, satu-satunya ma'bud Allah SWT. Ya, satu-satunya yang kita jadikan Tuhan sebagai gantungan kita hanya Allah SWT saja. Ya. Bapak Ibu Allah, maka tentunya juga harus kita menyadari betul bahwa Allah SWT itu juga membenci orang yang beriman hanya dengan mulutnya saja. Nyata seperti itu. Ya. Kenapa lagi-lagi Allah membenci orang yang beriman hanya dengan mulutnya saja. Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh orang yang beriman agar beramal soleh. Bahkan ciri keimanan seorang adalah beramal soleh tersebut. Ya, iman selalu dituntut untuk beramal soleh. Amanu wa amilus soleh. Karena ini jelas sekali jadi bagaimana tuntutan 2 kalimat syahadat itu pada tingkatan kita harus mengamalkan amal kita dengan amal soleh. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, orang mukmin sejati, ya, sebutkan dari kitab ini, orang mukmin sejati itu memiliki interaksi yang kuat dengan kitabullah. Ini juga menjadi satu parameter buat kita semua. Apakah hari ini kita telah baca Al-Quran? Oh sudah Ustaz, di mana di sholat kita? Jangan gitu ya. Orang beriman tidak cukup hanya di sholat saja baca Al-Quran. Di luar itu tetap membaca Al-Quran, gitu ya. Di luar bacaan-bacaan di dalam sholat. Yang nanti pada akhirnya bukan sekedar membaca, tapi juga bagaimana minimal memahami artinya. Baru berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mentadaburi dan sebagainya. Ini mas seperti itu. Atau bisa kita mulai gitu ya, yakni bagaimana bacaan-bacaan Al-Quran di dalam sholat kita itu benar-benar kita maknai dengan benar. Ya, lagi-lagi tadi bisa mulai iftitah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Itu kita pahami dengan benar. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, al-Fatihah kita pahami dengan benar.
Kemudian bacaan-bacaan surat itu kita pahami dengan betul. Jadi seluruh bacaan-bacaan di dalam sholat kita pahami dengan betul. Itu merupakan sebuah implikasi atau sebuah bukti terkait dengan pengamalan dua kalimat syahadat. Bapak Ibu Allah, itu banyak sekali ya. Jadi ayat-ayat yang dicontohkan Allah ya, tadi di surat As-Saff ya, ayat 2 dan 3 yang saya sampaikan tadi ya. Dan ya illadzi amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kau laksanakan? Kabura maqtan indallah. Sungguh besar kebencian Allah atas dirimu karena mengatakan sesuatu kemudian kamu tidak melaksanakannya. Ya. Jadi Bapak Allah ini memberikan gambaran bagi kita orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah tapi nggak mau beramal soleh. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah tapi sholatnya tidak dijaga, itu Allah benci. Tetapi ini harus kita pahami dengan benar, gitu ya. Karena orang-orang filosof ya, orang filosof, sedangkan orang-orang ahli filsafat itu malah dibalik gitu ya. Jadi seringkali jadi balik. Lah kita udah mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian kita tidak melaksanakan, Allah benci gitu. Maka mending kita pilih yang lainnya apa? Ya tidak usah mengucapkan 2 kalimat syahadah, biar Allah nggak benci. Itu jauh lebih benci gitu ya. Gitu ya. Jadi harus kita pahami, sehingga kenapa seringkali dalam bahasan-bahasan kita itu ya bagaimana kita bahas sebagai orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanan kita. Dan jarang sekali dibahas orang-orang kafir ya, jelas kalau jangan bersani di dalam surat awal Al-Baqarah itu ya. Ya saat bicara orang beriman itu ada 5 ayat gitu ya, kemudian saat bicara orang kafir cuma 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartum am lam tunzirum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'i absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi langsung diputus gitu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu engkau beri peringatan atau tidak sama saja. Kenapa? Karena telah ditutup khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim absarihim. Jadi mereka ditutup Allah hatinya, pendengarannya, penglihatannya gitu ya. Dan diakhiri dengan azabun adzim, buat mereka siksa yang sangat pedih. Selesai orang kafir. Ya, jadi kalau nanti ada orang-orang filsafat yang mengatakan seperti itu, ya, sering kali mengatakan ya. Lah orang beriman sudah berjanji kepada Allah dan melanggar aturannya, Allah benci misalnya ya, Allah marah misalnya ya. Mending nggak usah kan gitu. Ini lagi-lagi harus kita counter dengan cara seperti itu ya. Baik, Bapak Allah. Lagi-lagi disebutkan pula dalam kitab ini ya, yang pertama 2 kalimat syahadat itu terkait dengan asyhadu an la ilaha illallah, yang pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini merupakan bagian pertama dari 2 kalimat syahadah yang maknanya tiada yang dapat sesuai atau wajib disembah kecuali hanya Allah SWT saja. Sehingga penyembahan yang benar terhadap Allah melahirkan sikap yang ikhlas tadinya. Jadi begitu kita la ma'bud illallah, munculnya ada sebuah keikhlasan. Sehingga Bapak Ibu Allah, apapun yang kita lakukan dengan rawuh di majelis seperti ini, kalau itu bentuk ibadah kita pada Allah, maka pasti ikhlas. Dan yang kita lakukan kemarin sudah kita bahas ya, orang ikhlas itu berarti telah melampaui beberapa level gitu ya. Muslim, mukmin, kemudian muhsin. Jadi orang yang ikhlas itu bisa dipastikan begitu rawuh di majelis ilmu, mereka serius, itu orang ikhlas. Tapi kalau masih suka ini berarti perlu ditingkatkan, perlu dibenahi sampai nanti pada tingkatan benar-benar kita merasakan ikhlas. Karena beribadah pada Allah dituntut dengan berkualitas. Oke, baik. Bapak bin Allah, kemudian sebutkan bahwa pengertian kalimat la ilaha illallah adalah tiada yang diabdi selain Allah, tiada yang ditakuti kecuali Allah. Hanya kepada Allah kita berlindung serta meminta pertolongan. Ya, jadi kalimat singkat la ilaha illallah itu memberikan makna seperti tadi. Sehingga saat kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya ya, maka di situ di saat yang sama keyakinan kita menyebutkan bahwa tiada yang diabdi selain Allah, tiada yang ditakuti kecuali Allah. Hanya kepada Allah kita mohon perlindungan dan kita mohon pertolongan. Ini subhanallah ya, ini berarti bisa selesai semua urusan kita dengan zikir tersebut. Ya.
Sehingga Rasulullah pernah bersabda, iman itu ada 73 cabang. Cabang yang paling tinggi yakni kalimat la ilaha illallah. Cabang yang terendah yang ke-76 adalah kita menyingkirkan duri dari jalan. Sehingga ahli fikihnya itu menyebutkan jika nanti jenengan pengen melakukan satu amal secara sempurna, iman secara sempurna, ketemu duri di jalan, ambil sambil ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ya orang sufi itu sering kali seperti itu. Jadi sesungguhnya menyingkirkan duri itu bukan sekedar menyingkirkan duri kemudian biar tidak mengganggu orang lain, tapi ini juga atas perintah Allah, la ilaha illallah. Ini bukti keimanan kita. Ngerti ya? Ini lagi-lagi subhanallah Bapak Ibu ya. Sehingga termasuk nanti jangan terlibat dalam hal apapun. Jadi mohon maaf saya ulang lagi, terlibat di kepengurusan takmir, terlibat di kepanitiaan makan siang gratis misalnya gitu. Itu semua ya, kalau laki-laki itu merupakan cerminan kalimat la ilaha illallah, maka bisa dipastikan kita tidak pernah main-main dengan hal itu semua. Kita pasti serius. Ya, baik. Bapak Ibu Allah, sehingga disebutkan pula bahwa pengertian kalimat la ilaha illallah itu menuntut adanya penghambaan secara menyeluruh kepada Allah SWT dan pengingkaran kepada tagut pada selain Allah. Bapak Ibu Allah, setiap Rasul ya, itu dalam surat 21, 25 ya, kemudian di surat 16, 36 ya, itu setiap Rasul itu yang dibawa adalah ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi sembahlah Allah dan jangan pernah mensekutukan Allah dengan apapun. Bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis beliau, bersaksilah kalian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah ya. Maka yang terjadi apa? Tidak akan menemui Allah dengan kalimat syahadah itu seorang hamba selain yang meragukannya, sehingga surga pun tertutup baginya. Nanti kalau ada keraguan maka surga tertutup baginya. Baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dua kalimat syahadah itu yang kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau dengan kalimat intinya adalah Muhammadun Rasulullah. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka di sini Bapak Ibu Allah, bagian syahadah yang kedua yakni bagaimana menerima secara ikhlas dan senang hati bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ini penting ya. Ini kita sebentar lagi masuk bulan Maulid. Dan ternyata salah satu bentuk bukti keimanan kita itu terhadap Rasulullah, yakni kita menerima Rasulullah secara ikhlas, itu satu. Ternyata yang kedua, ternyata senang hati kita dengan Rasulullah sebagai utusan Allah. Dan bentuk kesenangan itu boleh kita wujudkan dengan memuji Rasulullah ya, dengan bersalawat Rasulullah, dengan event-event yang menjadikan orang lain mengingat Rasulullah, jasa-jasa Rasulullah ya. Kemudian kita mendoakan Rasulullah. Intinya bersalawat Rasulullah. Kita ngundang para penceramah ya, tema-temanya terkait dengan Rasulullah ya. Kemudian di situ juga bersalawat Rasulullah dan sebagainya. Ini penting ya. Coba disiapkan sebentar lagi masuk bulan Maulid ya. Ini menjadi satu amalan yang lagi-lagi kita niatkan, itu bentuk senang hati kita pada Rasulullah akan hal itu. Karena dengan itu Bapak Ibu, maka penerimaan ini akan muncul, kita akan menjadikan Rasulullah sebagai tauhidul qudwah kita. Kalau kita sudah menjadikan Rasulullah menjadi tauhidul satu-satunya teladan kita, maka akan muncul tiga hal yang sering saya sampaikan. Yang pertama apa? Yakni kita akan tasdikon bima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan Rasulullah, semua tanpa kecuali. Sehingga pokoknya kalau datanya dari Rasulullah, ya udah langsung kita samina atau kita percaya gitu aja. Ya, kemudian yang kedua ternyata at-ta'ah fi amar, kita mentaati seluruh yang diperintahkan dari Rasulullah. Dan yang ketiga kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah. Itu muncul jika kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Bapak Ibu Allah, maka tentunya disebutkan sebagai konsekuensi pengakuan Rasulullah sebagai Muhammad kita, sebagai Rasulullah,
yakni adanya menjadikan beliau sebagai contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu Allah, disebutkan pula dalam kitab ini bahwa kewajiban seorang mukmin adalah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, sedangkan tidak mentaati Rasul akan membuat tertutup hatinya, gitu ya. Ini banyak sekali ayat Al-Quran yang menguatkan itu, yang diantaranya di sana di dalam surat 33 ayat ke-21 ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Ya, dan barang siapa yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, gitu ya, lagi-lagi menjadikan Rasul sebagai teladan. Ya, dan Allah kemudian banyak menyebut asma Allah. Ya, baik. Bahkan di dalam surat Al-Imran 31 misalnya, qul in kuntum tuhibbunallah, ya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, jadi saat kita ingin membuktikan cinta kita pada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Allah, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi ini banyak sekali ya, jadi yang mengingatkan kita terkait dengan hal tersebut. Di surat An-Nisa ayat 80 misalnya, jadi barang saya mentaati Rasulullah, ya, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami Allah tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya kalau ada orang yang ini yang seringkali Rasul sampaikan bahwa seluruh umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau, gitu ya. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ada yang nggak mau? Ada. Siapa? Yakni mereka yang lagi-lagi tidak mau mengikuti aturan Allah. Maka Rasulullah tidak bertanggung jawab atas dia. Ya. Baik. Bapak Allah. Kemudian dari dua hal tadi, ya. Artinya saat kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, yang muncul adalah kita senantiasa ittiba. Ya. Kalau di dalam surat Yusuf 108 misalnya, ya. Yakni kul hadisabili atu ilallah. Ini menunjukkan pertama kita laksanakan ikhlas karena Allah. Tapi yang berikutnya adalah ala basyirah, dengan ilmu, ittiba pada Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, misalnya. Dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan semuanya. Dari Allah semuanya. Maka di sini juga sama. Berpegang teguh itu pertama itu semua kita tujukan pada Allah, kemudian caranya sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Ini jelas ya? Baik. Sehingga Bapak Allah, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan wa anna Muhammad Rasulullah, itu akan menjadikan kita memiliki al-mahabbah, ya, yakni cinta. Ya, kemarin sering kita bahas ya. Ya, ini lagi-lagi merupakan dasar kesediaan seorang mukmin dalam mengamalkan kandungan dua kalimat adalah cinta. Maka cinta sebagai landasan penerimaan dua kalimat syahadat tadi. Ya, ini penting ya, nanti coba kita bahas cinta dan cinta. CNTA itu satu kalimat ringkas, tapi lagi-lagi itu menjadi satu pondasi kita untuk kita memiliki keridhaan nantinya dan seterusnya. Ya, baik. Ya, sebutkan bahasanya cinta sebagai landasan penerimaan syahadatain. Tanpa rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka sulit bagi seseorang untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah atau sembahan, dan menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya tauladan dan ikutan dalam kehidupan. Tanpa cinta akan sulit. Ya, kemarin kita sampaikan ya, karena dengan cinta itu menjadikan perintah Allah itu sesuatu yang tidak pernah membebani kita, karena cinta. Ya, begitu juga saat kita cinta pada Rasulullah, maka semua yang diperintahkan Rasulullah akan kita laksanakan dengan senang hati karena cinta. Ya, begitu juga amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, ya, kita dengan rela akan meninggalkan itu karena cinta. Ya, baik. Bapak Allah, disebutkan pula deh dalam surat Al-Baqarah 165 misalnya, maka orang-orang beriman itu adalah asyaddu hubbalillah. Innal ladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sungguh orang beriman itu adalah amat sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta lagi-lagi. Gitu ya.
Kemudian disebutkan pula di dalam surat 8 ayat kedua ya, innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu manakala disebut asma Allah bergetarlah hatinya. Itu adalah cinta. Ya. Jadi kalau jangan ngaku cinta sama istri misalnya, atau istri cinta sama suami, begitu namanya disebut tapi enggak ada getaran apapun, wah ini perlu ditanyakan gitu ya. Gitu ya. Karena lagi-lagi cinta itu salah satu indikasinya adalah getaran itu muncul manakala namanya disebut. Dan saat kita cinta pada Allah, maka idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim zadatum imana. Kemudian begitu dibacakan ayat Allah, maka bertambahlah keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal, menyerahkan diri. Subhanallah ya. Bapak Ibn Allah, kemudian Rasulullah bersabda dari hadis dari Anas Ibnu Malik ya, yang Rasulullah bersabda 3 hal ya. Yang Rasulullah bersabda 3 hal, barang siapa dalam dirinya ada ketiganya akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman ya, sering kami sebutkan ya. Jadi 3 hal yang barang siapa dalam dirinya ada ketiganya akan mendapatkan halawatul iman ya, manisnya iman. Yang pertama, yakni bila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi saat Allah dan Rasul menjadi yang paling kita cintai, maka itu akan kita merasakan manisnya atau madunya iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka azan gitu ya. Kita lagi nonton film, nonton apa, atau mungkin nonton di WA, HP dan sebagainya. Ternyata masih kalah gitu ya. Wah ini berarti ini belum merasakan madunya iman berarti gitu ya. Ya gitu ya, ini tolong diperhatikan. Atau bahkan non saya, udah kita dengar adzan, komah langsung ke masjid lah, salat berjamaah. Tapi masih nginget gitu ya. Wah tadi saya sholat masih meninggalkan ada sinetronnya belum selesai gitu ya. Sehingga begitu imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang gitu. Apa melanjutkan nonton film misalnya. Ini berarti belum bisa merasakan halawatul iman, nikmatnya iman atau madunya iman. Ya, lagi-lagi barulah yang pertama yang Rasul bersabda, yakni bila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, yakni bila seseorang mencintai seseorang yang lain, suami mencintai istri, menjadi suami gitu ya, atau orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, sahabat ya mencintai sahabatnya, atau bahkan mencintai harta dan sebagainya gitu ya. Ya, itu ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Itu benar-benar merasakan. Jadi lagi-lagi yang kedua, ya bagaimana bila seseorang mencintai orang lain, ya ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Maka kecintaan kita pada pasangan kita ya, istri atau suami kita, kecintaan kita pada anak-anak kita, pada sahabat kita, pada apapun gitu, kita jadikan karena Allah. Ngerti nggih? Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk bisa merasakan manisnya iman atau halawatul iman atau madunya iman, yakni apabila ia tidak ingin apabila ia tidak ingin kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran. Ya, itu sebagaimana ia tidak ingin dijebloskan ke dalam neraka. Ya, jadi yang ketiga, pada saat kita semua dapat hidayah dari Allah seperti ini, subhanallah, ini satu kenikmatan. Maka kita jaga betul Bapak Ibu. Apalagi kita tahu persis bahwa sesungguhnya iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun gitu. Yazid bil ta'ah, yanqus bil ma'asi. Iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka saat menyadari betul bahwasanya begitu hidayah Allah itu turun pada diri kita, kemudian kita tidak ingin kembali kepada kekafiran atau kekufuran gitu ya, maka kita akan senantiasa isi kehidupan kita dengan ketaatan. Min husnil islam mar'u tarkuhu malayani. Di antara tanda sempurna Islam seseorang, tarkuhu malayani, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya baik.
Sehingga kalau tiga hal itu kita dapatkan Bapak Ibu, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah cinta yang muncul dari dua kalimat syahadat tadi, maka akan muncul sebuah keridhaan. Ar-ridha. Ya. Yang lagi-lagi ridha ini merupakan hasil daripada cinta seorang mukmin pada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang lagi-lagi akan menghasilkan wujud sebuah kerelaan. Ya. Keridhaan tadi merupakan hasil pada cinta seorang pada Allah dan Rasulnya. Sehingga ridha itu sebagai realisasi pada cinta kita. Ridha merupakan buah daripada cinta kita. Ya, sehingga digambarkan orang yang cinta pada sesuatu akan ridha kepada sesuatu tersebut. Ya, apakah dari segala perintahnya, keinginannya atau perbuatannya. Sehingga apabila kita dicintai atau cinta pada Allah, maka kita akan rela kepada semua perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun kita bersedia juga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bentuk ridho. Yang ridho lagi buah daripada cinta kita. Oke, baik. Bapak Ibu Allah, kalau itu sudah kita miliki, maka yang muncul adalah al-iman. Ya, yang disyahadat seorang muslim itu merupakan realisasi imannya kepada Allah SWT. Kelezatannya dapat dicapai dengan adanya cinta dan ridho kepada Allah SWT dan Islam. Jadi saat kita bicara mekanisme cinta, jadi level cinta itu yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga jihad fisabilillah, dalam ini Islam gitu ya. Baru ghairu dzalik. Ya, Allah, Rasul, jihad fisabilillah atau al-Islam gitu ya, kemudian ghairu dzalik. Jangan dibalik-balik gitu ya. Baik, ini lagi-lagi itu berupa sebuah keimanan yang sesungguhnya. Baik, kemudian Bapak Ibu yang Allah, maka dua kalimat syahadah adalah realitas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Konsekuensi iman tersebut yang kepada Allah dan Rasulnya adalah juga iman kepada malaikat, kitab, kiamat, qadar dan sebagainya. Rukun iman tersebut. Baik, ini banyak sekali ini di dalam surat Shaf ya, 10 dan 11 ya. Ya, Allah ingatkan kita dengan satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menghindarkan kalian dari siksa yang sangat pedih? Apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang berjihad jalan Allah ya, dengan beriman pada Allah dan Rasulnya, dan berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Ya, baik. Bapak yang Allah, maka tentunya saat keimanan kita dengan benar tadi yang diawali dengan dua kalimat syahadah yang betul tadi, itulah akan memunculkan sibghah. Sibghah itu apa? Celupan. Ya, bagaimana Allah memberikan warna pada diri kita karena iman yang muncul dalam diri kita tadi. Ya, baik. Bapak Allah disebutkan di sini bahwasanya dengan keimanan yang benar, maka perilaku dan kehidupan seorang mukmin diwarnai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah wa man ahsana sibghah. Sibghah Allah. Di manakah ada sibghah yang lebih baik daripada sibghahnya Allah? Jadi pewarnaan Allah itu yang terbaik gitu ya. Lagi-lagi disebutkan di sini bahwasanya maka Allah akan memberikan satu perilaku dan kehidupan mukmin diwarnai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomenanya adalah berubahnya seluruh aktivitas hidupnya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Allah sudah mensibghah kita, maka seluruh aktivitas kehidupan kita, baik yang ritual maupun non ritual ya. Jadi kalau baik yang ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah itu semua bernilai ibadah. Karena apa? Karena Allah telah mewarnai diri kita. Yes, sehingga sibghah itu merupakan keimanan pada Allah yang sesungguhnya seluruh perilaku mukmin itu diwarnai oleh dua kalimat syahadah. Dan lagi-lagi merupakan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Allah, saat kita sudah diwarnai Allah, maka yang muncul nanti adalah al-inqilab, yakni sebuah perubahan menyeluruh dalam diri kita, ada dengan revolusi dalam diri kita. Baik, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.
baik itu nanti perubahan dalam keyakinan kita, perubahan dalam pemikiran kita, perubahan dalam perasaan kita, ya, perubahan dalam tingkah laku dan perilaku kita yang nantinya itu semua menjadi kepribadian kita yang dengan syahsyah Islamnya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita sehingga Allah mensibrah kita menjadi pribadi yang memiliki syahsyah Islamnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin bi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin bi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin bi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.